Bapak narasumber, Selamat Dr. siang. Hidayat MPD, dan Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah bergabung di Undiksa Berbagi kali ini yang akan membahas tentang, ya temanya menarik ini, perselingkuhan olahraga pariwisata dan kearifan lokal sebagai peluang bisnis pasca COVID-19. Nah, nanti sebelum kuliah ini dimulai, mohon izin ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta. Wajib mengisi survei yang linknya akan kami bagikan di chat Zoom nanti di akhir sesi. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya silakan angkat tangan dengan klik tombol raise hand yang ada di fasilitas Zoom. Oke, selamat mengikuti jalannya pemaparan materi kuliah online Undiksa Berbagi. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan waktu kami persilahkan kepada narasumber untuk membuka materi. Dan kemudian silakan langsung ke sesi tanya jawab nanti. Oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Widi ya atas bantuannya untuk mempersiapkan kegiatan Undiksa Berbagi batch kedua ini. Terima kasih juga kepada Bapak Rektor dan jajaran pimpinan Undiksa yang memberikan kesempatan kepada staf dosen, khususnya saya, untuk ikut berbagi ide, pemikiran yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai akademisi untuk menyebarluaskan ide pemikiran kita. Pagi ini saya mendapatkan jam pertama di batch kedua di tanggal 26 Juni 2020. Terima kasih yang sudah berkenan bergabung ya, meskipun masih 16 orang ataupun tambah sedikit nantinya. Saya kira tidak masalah karena memang ini tidak ada absen, tidak ada apa dan sebagainya. Yang jelas dari hal yang perlu saya tekankan bahwa ide dari apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang menarik bagi saya. Karena khususnya saya di staf pengajar di Fakultas Olahraga dan Kesehatan mempunyai posisi yang strategis. Karena apa? Secara garis diruntut ke belakang bahwa Fakultas Keolahragaan ini punya peran yang sangat penting khususnya dalam perluasan mandat IKIP ya, Institut Keguruan yang dulu itu bisa berubah menjadi universitas. Salah satunya adalah pengaruh adanya Fakultas Ilmu Keolahragaan atau Fakultas Olahraga Kesehatan ini yang diakui sebagai kajian keilmuan baru Indonesia yang masuk di bidang eksak ya. Sehingga diakuinya lah berubahnya lah IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan itu menjadi universitas di masing-masing kota yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Berkaca dari situ, maka ilmu keolahragaan harus terus berkembang, ya tidak hanya stagnan, tidak hanya menetap cukup dengan hal yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, tetapi harus ada perubahan yang bisa mewarnai kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Karena ilmu keolahragaan Indonesia dibanding dengan daerah lain, negara lain, itu masih relatif perlu berlari cukup kencang, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan peradaban dunia, khususnya di Indonesia. Kajian ini saya katakan menarik apa? Karena selama ini ilmu keolahragaan itu berkecimpungnya hanya baru sebatas di olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan belum banyak yang mengupas tentang gabungan dari olahraga dan pariwisata. Ini di Indonesia masih sangat minim peneliti maupun pakar yang mengupas tentang pengembangan olahraga pariwisata di Indonesia. Sehingga saya sebagai akademisi keolahragaan mempunyai tanggung jawab bagaimana ilmu keolahragaan ini mampu berkembang, mampu bersaing dengan ilmu-ilmu yang lain yang sudah mapan, yang mampu mempengaruhi
peradaban masyarakat, ya khususnya bagaimana membuat kehidupan masyarakat itu akan lebih baik. Sehingga ini yang saya menjadikan dasar pemikiran saya, sehingga muncullah ide perselingkuhan olahraga pariwisata dan kearifan lokal. Ya ini mohon maaf kalau perselingkuhan dianggap sesuatu yang agak miring, tapi saya memaknai sebagai positif karena gabungan olahraga wisata dengan kearifan lokal ini sesuatu kajian yang menarik karena orang berolahraga menggabungkan dengan pariwisata tapi tetap mempertahankan bagaimana budaya lokal, kearifan lokal, daerah tujuan wisata itu tetap bisa tetap bisa lestari gitu. Ya, itu sebagai pengantar. Selanjutnya filosofi tentang olahraga gitu ya. Jadi olahraga pariwisata ya, saya langsung menyebut ke sana, itu sebagai bagian dari ilmu keolahragaan yang sangat strategis ya, secara kajian ekonomi gitu ya. Sekarang pariwisata itu sudah merupakan kebutuhan pokok untuk beberapa itu sebagian besar masyarakat dunia. Masyarakat rela menabung untuk berwisata ya, sehingga dengan adanya perubahan pemikiran dari sebagian besar masyarakat dunia ini, pariwisata menjadikan kebutuhan pokok ya, kebutuhan yang mendasar sekarang saat ini ya, sehingga kita harus menangkap peluang itu. Pariwisata, kalau kita bicara pariwisata tidak bisa lepas dari Bali kalau di Indonesia. Hanya Bali dengan nama besar ya di dunia internasional berkaitan dengan pariwisata itu harus ditangkap, harus dikembangkan, dan salah satunya yang mempunyai tugas mengembangkan adalah bagian dari akademisi keolahragaan sehingga bisa mewarnai bisnis olahraga, bisnis pariwisata ini tidak hanya semata-mata datang ke tujuan wisata untuk melihat, untuk berselfie, tapi bagaimana di daerah wisata itu punya aktivitas-aktivitas jasmani, aktivitas olahraga yang bisa akan menambah nanti kepuasan, akan menambah penghasilan ya, yang sebagai penyelenggara wisatawannya datang ke lokasi tersebut mempunyai kesan yang positif untuk bisa berkunjung kembali, karena wisata ini, orang berwisata itu kan yang paling dikejar adalah kesannya. Kesan saya berkunjung di satu tempat bagus, itu akan menularkan pada teman-temannya, keluarganya atau saudaranya untuk direkomendasi. Kalau Anda ingin berwisata, olahraga, ya di sana tempatnya. Nah, itu bagian dari pengembangan keilmuan, keolahragaan. Karena dengan adanya kajian baru ini, khususnya olahraga wisata ini di Indonesia, akan muncul tujuan-tujuan wisata khusus yang berkaitan, saya ingin datang ke sana, kalau ingin berolahraga apa, datanglah ke sana. Nah, itu harus ditangkap oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Pengembangan dengan bantuan akademisi akan sangat terbantu. Sehingga sesuatu hal yang seksi ini harus disikapi, gitu ya. Terus yang menjadi dasarnya apa? Ya, dasar yuridis adalah kita punya dua undang-undang yang saling bertautan, ya, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang tentang Kepariwisataan Indonesia. Kedua undang-undang ini ternyata setelah kita baca, kita pelajari, ada satu benang merah yang sangat menarik. Ya, Sistem Keolahragaan Nasional ya yang disahkan pada tahun 2005 itu menyatakan bidang keolahragaan memerlukan kerjasama dengan bidang-bidang lain untuk mengembangkan keolahragaan nasional. Ya, salah satunya adalah dengan kerjasama dengan bidang pariwisata. Di Undang-Undang tentang Kepariwisataan Indonesia menyatakan bahwa untuk mengembangkan, untuk meningkatkan daerah tujuan wisata, perlu adanya sesuatu yang baru. Ya, salah satunya kerjasama dengan olahraga. Ya.
Kalau bicara tentang kedua undang-undang ini menyatakan bahwa ada sesuatu benang merah yang bisa kita tarik. Nah, dalam lingkup perundang-undangan di Indonesia, ya khususnya di Indonesia sudah diatur oleh undang-undang bahwa pengembangan satu bidang ya memungkinkan sekali sangat potensial adalah menggabungkan dua bidang berkaitan untuk olahraga pariwisata. Sehingga ini menjadikan ide yang menarik, ya suatu yang menarik bagi masyarakat, bagi akademisi, ya bagi pemerintah daerah. Kenapa nggak mencoba itu? Karena kalau pariwisata tidak pernah dimodifikasi, dikembangkan untuk menjadi yang lebih menarik, akan menjadi sesuatu yang membosankan. Ya. Ini yang menjadi dasar yuridis bagaimana pengembangan olahraga wisata di Indonesia. Berikutnya yang berkaitan dengan apa sih olahraga pariwisata itu? Olahraga pariwisata yang kalau secara organisasi ini sebenarnya muncul pada Kongres World Tourism Organization pada tahun 2001 di Berlin. Dan muncul fenomena bahwa sebuah kegiatan olahraga kalau digabungkan dengan tourism itu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, nggak akan habis. Karena apa? Karena wisata adalah merupakan kebutuhan manusia sepanjang dunia ini masih ada. Ya, kalau kita mengeksploitasi sumber daya yang lain untuk mendapatkan devisa negara, itu akan habis. Contoh minyak bumi, gas dan sumber daya alam yang lain itu nggak bisa kita andalkan gitu. Makanya wisata inilah yang akan menjadi sesuatu yang menarik bagi suatu negara yang mampu mengelola dengan baik. Sehingga muncullah kalau sekarang kalau melihat orang berkunjung ke suatu daerah, ya pasti dia akan membawa sesuatu dari negaranya minimal bekal gitu ya untuk mendapatkan visa dan sebagainya, bayar pajak dan sebagainya itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau bisa kita tangkap gitu ya. Yang kita bisa membedakan olahraga pariwisata itu ada 3 hal, pasif, aktif, dan nostalgia. Kalau olahraga wisata pasif itu seperti kita nonton balap motor, ya GP1, F1, Piala Dunia dan sebagainya. Itu pasif karena dia datang ke sana untuk menonton itu, ya. Tapi tidak lepas dari bagaimana peran negara di sana. Kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, ya peran negara di situ kalau wisata olahraga pasif, karena semua hal yang akan berkumpul dan sebagainya harus difasilitasi negara, terutama di segi keamanan, kenyamanan, ya, sehingga orang datang ke sana akan menjadi kesan yang sangat baik. Berikutnya adalah di nostalgia. Kalau kita nostalgia itu contoh kita pengen mengunjungi museum Manchester United misalnya. Ya, di sana terdata piala-piala hasil yang dihasilkan oleh klub tersebut, melihat stadion, misalnya salah satu kelompok tertentu yang bernostalgia bahwa saya pernah dulu main di sini, saya dulu pernah tidur di sini, di mesnya ini dan sebagainya, itu satu kegiatan juga dalam artian nostalgia olahraga wisata gitu ya. Kemudian yang menjadi fokus kita adalah di aktif, ya. Olahraga pariwisata aktif itu kita bedakan menjadi dapat dilakukan di dataran rendah, di dataran tinggi maupun di air. Ya, ini menjadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia. Ya, dari segi alam kita semua ada, ya, dataran rendah, dataran tinggi, air, laut, pantai dan sebagainya sangat berlimpah di Indonesia. Ya, inilah potensi. Kalau kita menggunakan potensi yang pasif, kita mau mendatangkan balapan motor GP1 yang rencana akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat ya, memerlukan modal yang sangat besar. Untuk lisensi aja kita harus bayar di penyelenggara yang cukup besar. Itu ya bukan modal besar, tapi kalau untuk bicara
olahraga pariwisata aktif, alam sudah menyediakan. Tinggal sumber daya manusianya mengelola bagaimana didukung oleh pemerintah dan pengembangannya didukung oleh akademisi. Ini sesuatu yang sangat besar potensinya untuk dilaksanakan di Indonesia. Ya, inilah potensi kita, sehingga jangan sampai kita diterenakan oleh indahnya alam, ya, bagaikan tanah surga yang jatuh dari langit, itulah Indonesia. Tapi tak terlena, tidak bisa manfaatkan itu dengan bijaksana, sehingga negara lain yang akan memanfaatkan itu. Kita bisa melihat kalau ini nggak dicegah, pelaku-pelaku bisnis olahraga wisata, contoh di Tanjung Benua gitu ya, di pantai ada di sekitar Singaraja gitu ya, itu pengelola olahraga pariwisata itu ternyata modal-modal dari luar negeri gitu, karena melihat potensi dia. Ini potensinya sangat besar, tapi kok didiamkan oleh masyarakat sekitar yang terlena dengan kalau istilah orang Jawa gitu ya, mangan orang mangan, yang penting kumpul, makan tidak makan, yang penting kumpul, sehingga santai orang Indonesia. Tapi ini potensi, kalau kita tidak bisa mengambil peluang ini, nantinya kita sebagai penonton di tanah sendiri, kita sebagai orang yang hanya bisa berkeluh kesah, ya, karena kita nggak bisa menangkap peluang, ya. Peluang ini yang harus kita tangkap, sudah kita kembangkan, ya, difasilitasi oleh satu pemerintah, akademisi, gitu ya. Itu harus segera kita lakukan. Apa sih olahraga pariwisata itu, gitu ya? Kalau olahraga jelas itu diyakini oleh para ahli di dunia, olahraga ini sesuatu yang mampu mempengaruhi peradaban manusia. Ya, sekarang olahraga menjadikan gaya hidup. Ya, kalau cukup dulu bersepeda, itu cukup dengan sepeda onta yang peninggalan nenek moyang, itu sekarang bersepeda sudah merupakan gaya hidup. Orang jogging, orang lari, sekarang sudah merupakan gaya hidup, harus berpakaian seperti ini, aksesorisnya kalau untuk lari sepatunya berbeda, kalau untuk main bulu tangkis sepatunya berbeda, sebagainya. Itu merupakan peradaban yang pengaruh oleh bagaimana olahraga ini bisa merubah gaya hidup manusia. Berikutnya mampu mempengaruhi ekonomi, jelas ya, kita akui olahraga merupakan bisnis yang sangat fenomenal, ya, perkembangannya sangat luar biasa. Ya. Sosial budaya, ya, sangat pengaruh di situ. Tetapi dengan stagnan yang seperti ini, hanya fokus di olahraga prestasi, bagaimana kita meningkatkan prestasi kelas dunia, ya. Padahal dari segi persiapan jauh hari, kalau Indonesia menuju kelas dunia, ya masih beberapa cabang olahraga yang bisa bersaing di kelas dunia. Tapi kalau dengan pengembangan olahraga merupakan satu lahan bisnis yang baru, itu perlu kita gali. Ya, persaingannya kita modalnya sudah besar. Ya, kalau olahraga prestasi, kalau misalnya bermain basket, memerlukan tinggi badan yang hampir 2 meter. Orang Indonesia yang 2 meter berapa sih orangnya gitu. Ya, kalau olahraga yang memerlukan tinggi badan itu sangat pengaruh oleh gen. Tapi kalau olahraga wisata ini, alam Indonesia sudah sangat berlimpah. Tinggal kita bagaimana nanti mengkonsep bisnis ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk pengembangan perekonomian masyarakat dan sampai ke devisa negara nantinya. Terus kita bahas pariwisata, itu merupakan penghasil devisa, ya, kebutuhan manusia modern. Sekarang dengan adanya pasca COVID, dengan adanya wabah COVID ini, kita berpikir keras bagaimana mengembalikan pariwisata itu bisa menghasilkan devisa negara. Banyak daerah yang dulunya mengandalkan pariwisata, dengan adanya wabah ini kelimpungan, karena biasanya berlimpah dolar, berlimpah rupiah, beberapa bulan ini puasa gitu ya, baik dari belanja
apa itu pembangunan, untuk pembayaran gaji-gaji pegawai dan sebagainya itu berpengaruh besar karena memang wisata ini perputaran keuangannya sangat tinggi gitu ya. Terus berikutnya pariwisata itu dibedakan menjadi pariwisata pendidikan, pariwisata sejarah, pariwisata rohani, pariwisata kesehatan, dan pariwisata olahraga. Ini yang menjadi fokus pembicaraan saya pagi ini, yaitu di pariwisata olahraga. Ini perlu pengembangan, ini perlu inovasi, ini perlu penelitian-penelitian yang berkaitan bagaimana mengembangkan olahraga pariwisata di Indonesia. Ya, yang menjadi contoh proyek, kita nggak usah jauh dulu, kita di Bali dulu, kita konsep bagaimana konsep olahraga yang bisa mendukung pariwisata di Bali ini, sehingga orang datang ke Bali tidak hanya sekali, tapi berbalik berulang kali untuk bisa, tapi kunci adalah bisa mengangkat perekonomian masyarakat lokal. Kalau hanya kita sebagai penonton, investor datang ke daerah kita, tapi tanpa ada peningkatan perekonomian masyarakat secara nyata, ya sama saja. Kita tidak bisa menjadi seorang pelaku wirausaha olahraga pariwisata, gitu. Ya. Terus berikutnya kalau kita bicara kearifan lokal, nah ini saya akan gabungkan ke sana. Ya. Kearifan lokal di Indonesia, ya, khususnya di Indonesia ya, kita bicara di dunia kita terlalu jauh, di Indonesia itu ratusan bahkan ribuan ada keunikan-keunikan tersendiri di setiap daerah. Kearifan lokal kita bisa bedakan menjadi 4, yaitu religi gitu ya. Religi itu berkaitan dengan bagaimana kita meyakini adanya kekuatan di luar kekuatan manusia. Itu masing-masing daerah mempunyai kearifan sendiri-sendiri ya, berbagai macam kegiatan-kegiatan ritual yang menyangkut di religi ini masing-masing daerah mempunyai keunikan maupun nilai-nilai yang sangat mendalam yang kalau kita kumpas ya itu sangat menarik bagi kita, bagi orang luar jika akan datang. Misalnya ada satu suku di Baduy gitu misalnya, orang akan melihat bagaimana di sana itu berkehidupan religinya ya, akan menarik di sana. Tapi juga kita harus bekali bahwa keunikan-keunikan ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dimusnahkan, ya tetap kita harus jaga kelestarian. Di sosial budaya bagaimana berinteraksi antar masyarakat, ya itu banyak ya di Indonesia ini potensi, ya ekologi, bagaimana banyak hal-hal yang berkaitan dengan ekologi ini yang beragam gitu ya, masing-masing daerah, masing-masing masyarakat memaknai bahwa apa yang ada di lingkungan dia, di lingkungan kita itu sangat bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat ya. Untuk misalnya contoh untuk jamu, untuk makanan apa itu yang berkaitan dengan mungkin memaknai sebuah hutan itu bagaimana ya, memaknai sebuah mata air itu bagaimana, memaknai sebuah danau bagaimana. Itu masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing masyarakat punya keunikan. Ya, yang lagi tren sekarang itu ada makanan kuliner. Ya, itu bakat beragam dari yang rasanya asam sampai rasanya pedas, rasanya manis sampai rasanya hambar itu ya. Itu tersedia banyak di Indonesia. Ya, sehingga ini potensi. Jadi nanti bagaimana konsep mengembangkan pariwisata olahraga berbasis kearifan lokal itu di terakhir akan saya berikan beberapa ilustrasi nantinya. Ya, sehingga kita akan bisa terbuka gitu, karena ini juga hasil penelitian, hasil pengamatan dan sebagainya. Ya. Terus berikutnya ini potensi yang tidak kalah penting adalah oke. Nah, ini potensi Indonesia secara
geografis, budaya, dan alam. Ini merupakan potensi pengembangan. Ini merupakan potensi yang sudah ada di Indonesia. Tinggal bagaimana kita meramu. Potensi pengembangan adalah geografis, sudah tahu. Kita dari pelajaran waktu SD pun kita tahu kalau strategis posisi Indonesia itu memang diakui oleh dunia. Ya, diakui oleh dunia bahwa terjadi persilangan lalu lintas dunia itu pasti lewat Indonesia. Bahkan ada pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa sebetulnya Indonesia itu dengan posisi seperti ini tidak susah mendapatkan devisa. Ya, karena semua negara mengangkut logistik akan lintas benua itu akan melewati Indonesia. Ya, sejarah menyatakan kenapa Kerajaan Sriwijaya itu bisa maju pada terdahulu, ya, karena sejarahnya Kerajaan Sriwijaya itu hanya menerapkan pajak di satu selat, yaitu Selat Malaka itu. Ya, karena Indonesia kalau itu bisa dikembangkan, kalau kita punya pertimbangan khusus oleh pemerintah, ya, devisa negara dari posisi strategis Indonesia secara geografis ini sudah sangat menguntungkan, gitu ya. Tapi itu kita bicara lebih luas lagi kalau membicarakan itu. Terus berikutnya tentang budaya, ya kita yakin budaya atau kearifan lokal sudah saya kupas di depan tadi, ya itu merupakan anugerah Tuhan, ya adanya anugerah inilah kita harus optimalkan untuk kebaikan kita dan anak cucu kita nantinya sehingga Indonesia akan terus ada gitu. Punya alam, ya alam Indonesia sudah tahu kita. Ini alam katakan inilah pecahan surga yang jatuh di bumi, ya adanya Indonesia. Ya, inilah yang bisa menjadikan potensi kita untuk mengembangkan bagaimana sebuah bisnis pariwisata olahraga itu bisa berkembang. Ya, kita tampilkan ini satu statistik kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia. Ya, ini kalau jelas tahun ini pasti menurun drastis, itu jelas. Tapi ada peluang yang bisa kita maknai bahwa dengan turunnya kunjungan wisata mancanegara tahun ini, gitu ya, tadi di tahun 2019 nih karena saya berikan data dari statistik itu pada tahun 2019 dan 2020 belum berakhir. Ini terjadi ya tren lah, ya tren penurunan. Nanti akhirnya di tahun 2020 pun pasti akan jauh turun, ya sampai atau nilainya apa angkanya seberapa kita tunggu saja nanti Badan Statistik Indonesia mengeluarkan angka gitu ya. Tapi itu peluang nanti dengan adanya pas wabah COVID ini apa yang harus kita lakukan nanti itu merupakan di samping itu merupakan wabah dunia, tapi dengan wabah itu bisa mengambil hikmah positifnya ternyata itu. Ini berkaitan data kunjungan wisata di Indonesia, baik wisata negara maupun wisata Nusantara gitu. Ya kalau masa-masa sekarang biasanya di tahun-tahun yang lalu, ya tahun-tahun sebelum ada wabah COVID-19 ini Bali lagi macet-macetnya kalau kita melihat ini ya, karena masa liburan sekolah, ya masa-masa dari tamu-tamu luar negeri itu berkunjung ke Bali. Ya, tapi sekarang kalau kita berkunjung tempat wisata saat ini, ya sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu satu hal yang harus kita ambil nanti positifnya harus bagaimana wisata yang ada di Bali itu. Oke, terus berikutnya ini data yang saya dapatkan dari sebuah situs gitu ya. Jadi perkembangan sport tourism Indonesia juga sektor pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan sangat cepat, yaitu 6% per tahun. Nah ini potensi, ya. Ini potensi, ya. Jadi dari situs yang saya ambil dari internet gitu ya. Ini suatu yang sangat menarik gitu, ya. Tapi dari sini apakah masyarakat sudah bisa menikmati banyak gitu ya? Ini menjadi pertanyaan. Dengan data seperti itu, tapi ternyata kita baru bagaimana? Inilah peluang. Ya, kita harus punya semangat, kita harus punya greget untuk bisa berperan dalam berpartisipasi dalam meningkatkan taraf hidup kita melalui adanya
perputaran uang yang sangat besar di bidang pariwisata ini, di pariwisata olahraga. Karena banyak investor yang menikmati, tapi masyarakat hanya sebagai, mohon maaf, berperan sebagai juru parkir, berperan sebagai satpamnya, berperan sebagai, dan yang berkaitan bukan sebagai bagian inti dari kegiatan itu. Ya, ini saya ambil juga dari situs ya, dari sindunews.com. Di masa mendatang, sport tourism adalah sudah selayaknya menjadi promosi ke luar negeri. Kunci keberhasilan adalah bagaimana kita menjadi penyelenggara yang profesional. Keberhasilan industri pariwisata olahraga juga sangat tergantung dari sinergi seluruh stakeholder, tidak Kementerian Pariwisata saja atau Kementerian Pemuda dan Olahraga saja, melainkan kementerian-kementerian yang lain, dan juga tidak lepas dari asosiasi-asosiasi di dunia usaha, dunia industri pariwisata. Ya. Terus berikutnya yang berkaitan tentang pengembangan pariwisata di pariwisata olahraga Indonesia, ya. Ini sambil nunggu slide berikutnya. Ini industri olahraga pariwisata, ya. Ini ada hal yang mempengaruhi di situ. Ya, ada 4 kalau saya pecah dalam beberapa bagian, yaitu olahraga pariwisata bisa berkembang, ada beberapa 4 hal yang mempengaruhi, yaitu olahraganya apa yang cocok di daerah tersebut. Ya. Berikutnya pariwisata, olahraga jelas yang bisa dikembangkan di sana. Budaya apa yang bisa kita angkat untuk menjadi aktivitas olahraga pariwisata itu menarik. Terus bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Ya, itu harus menjadi kajian. Karena tanpa ada hubungan yang baik antara 4 bidang ini akan menjadikan olahraga wisata yang menjadi bisnis yang hanya dinikmati oleh investor luar, masyarakat lokal tidak bisa menikmati secara optimal itu. Ya, selanjutnya ini yang cukup menarik. Ya, sekarang dengan adanya COVID-19 semuanya berkaitan dengan normal baru gitu. New normal, saya ambil new normal tourism. Ya. Masa terdahulu senang sekali kalau ini rombongan besar, kita sudah dilarang, kita sudah dianjurkan oleh WHO lewat pemerintah kita. Orang tidak boleh berkelompok, berdesak-desaan. Ya, itu harus diambil hikmah bahwa sekarang berwisata pun, berwisata rombongan besar, itu sudah tidak direkomendasi. Ini new normal dalam tourism. Bagaimana nanti mengkonsep wisata yang tidak banyak, tetapi berwisata atau wisatawan itu berkualitas. Selain itu tugas kita semua, gitu, bagaimana membantu pemerintah untuk membuat atau menjadikan wisata ini tetap menjadi bisnis yang menjanjikan, tapi tidak boleh lepas dari protokol kesehatan. Contoh sekarang yang real, kalau kita mau naik kendaraan umum, ya bis contohnya, kita mau ke Surabaya, sekarang 1 penumpang harus membayar 2 kursi, ya, karena itu protokol kesehatannya. Itu akan terjadi di wisata, tapi itu kebijakan-kebijakan khusus, ya. Jadi datang ke tempat wisata yang seperti contoh kita melakukan, kalau di Jawa gitu, di Jogja itu ada satu fenomena wisata susur sungai melewati goa, ya, di daerah Gunung Kidul itu yang masuk ke sungai saja seperti ikan kecil-kecil yang kalau orang Jawa bilang cetul itu, ya. Itu gimana nanti bisa berkelanjutan kalau nggak mengikuti pedoman new normal ini, karena nggak boleh berdesak-desakan, harus ditata, harus diatur, harus dibuatkan ide-ide khusus sehingga wisata ini tetap bisa berjalan, mengurangi rombongan berdesak-desakan, lebih fokus ke wisata secara individu sehingga menghasilkan wisatawan yang berkualitas. Ya, kualitasnya itu bagaimana nanti kita bahas gitu, karena apa sih yang harus
wisatawan berkualitas itu gitu ya. Kita bahas tentang wisata berkualitas itu apa kriteria wisatawan berkualitas. Ya, yang jelas ya kita harus paham kalau wisata berkualitas pertama seorang wisatawan itu harus sehat gitu ya, sehat, nggak boleh wisata ke sini membawa bibit penyakit karena kita tahu kalau kita baca di perkembangan informasi bahwa virus ini juga datangnya dari luar negeri gitu ya, sehingga nanti bagaimana bisa mengatasi wisatawan yang berkualitas harus penyaringan khusus dari pintu-pintu masuk ini harus continue. Sekarang kita harus, kalau kita bisa melihat, kalau kita mau datang ke, contoh kita datang ke Bali, kalau lewat bandara kita harus melalui swab, kalau lewat pelabuhan kita harus melakukan rapid gitu ya. Itu kalau itu bisa berjalan, ya akan merubah mindset orang itu memang cukup besar, cukup susah gitu ya. Tapi itu harus kita lakukan. Wisatawan yang datang harus mempunyai sikap yang baik, sikap yang bisa menghargai. Ya itu tugas nanti pengelola, tugas dari minimal catatan-catatan dalam rekod tindak tanduk atau tingkat kejahatan apa yang sudah pernah lakukan dia di daerah asal itu harus nanti sertai, kita harus punya catatan bekerjasama dengan duta-duta besar itu ya, jangan sampai wisatawan ke sini nanti bikin onar, wisatawan mabuk mecahin kaca mobil penduduk kan juga tidak bisa kita terima, nanti akhirnya kita berlindung ya sudah, orang dia punya uang bebas-bebas saja, nggak seperti itu ya. Berikutnya harus modal cukup dari finansial ya, tidak ada lagi. Kalau kita berkaca dari wisatawan berkualitas, ya memang kita nanti pemerintah harus screening di pintu-pintu masuk. Kamu punya uang berapa datang sini? Kamu punya modal berapa gitu untuk hidup selama sekian hari di sini? Gitu. Jangan sampai di sini nanti kehabisan bekal membuat kejahatan. Harapannya deportasi gratis dari negara. Nah, nanti yang repot kita semua gitu. Ya. Berikutnya ini peluang usaha. Ya, adanya wisatawan berkualitas, adanya sumber daya alam dan budaya yang yang sangat berlimpah. Nah, pertama seperti siapalah SDM. Ya, bagaimana memberikan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata olahraga ini yang mampu mengelola kegiatan. Ini peluang ya, karena kalau kita bicara sumber daya manusia ya, di pariwisata ini memang merupakan suatu yang pokok. Adanya alam yang hebat, yang bagus, adanya budaya yang berlimpah, adanya wisatawan yang berkualitas. Tapi kalau SDM, pengelolaan SDM, penyiapan SDM ini dilupakan, ya tidak akan menjadi sesuatu yang positif bagi masyarakat setempat. Nah, ini tugas lembaga pendidikan, ya, pemerintahan, lembaga-lembaga organisasi di dunia usaha untuk menciptakan SDM yang siap untuk menangkap peluang ini, ya. Jangan menjadikan peluang ini hilang bisa diambil, apalagi dengan sekarang perdagangan bebas, orang tenaga kerja asing masuk dari luar negeri Indonesia itu cukup terbuka, ya kita akan jadi penonton. Sekarang yang menjadi menarik adalah beberapa tenaga kerja asing mengerjakan proyek-proyek di Indonesia yang dianggap orang Indonesia tidak mampu. Ya, masa mengoperasikan alat berat di Indonesia dipandang tidak mampu, itu kan satu hal yang sudah terjadi gitu ya. Kalau ini nggak dilakukan, ya kita akan menjadi penonton di tanah sendiri. Contoh ada satu rombongan turis dari luar negeri, sebut saya dari negara X gitu ya. Dia penerbangannya sudah langsung dari negara itu langsung turun ke Bali sudah tersedia. Nanti turun pesawat sudah diterima oleh agen yang dimiliki oleh investor negara tersebut, ya. Masuk ke hotel sudah investor dari negara tersebut. Belanja, melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas berwisata dilakukan semuanya oleh investor atau agen-agen yang sudah ataupun yang berasal dari negara tersebut. Sehingga bisa dikatakan kemarin ada fenomena yang diungkapkan oleh pengamat pariwisata. Negara X datang ke Bali itu tidak membelanjakan uangnya pada masyarakat lokal, tetapi dia hanya bayarnya di Bali, bayar
kencing ke toilet dan buang air aja di Bali. Uangnya berputar kembali lagi ke negara dia. Kita nggak dapat apa, kita hanya dapat uang menyediakan toilet saja gitu. Ya, itu kan sudah terjadi sehingga SDM ini menjadi suatu yang pokok. Ya, jangan sampai kita terlena gitu. Wisatawan banyak berkunjung tapi hanya sebagai penonton. Tapi makanya harus kita rangsang generasi muda di Indonesia. Loh, saya punya modal ini loh, tinggal nanti bagaimana lembaga pendidikan ini menyiapkan pendidikan untuk menjadikan SDM Indonesia itu siap menangkap peluang ini. Nah, ini peluang usaha ya. Kalau di olahraga pariwisata itu satu ada pengelola lokasi ya, jangan sampai investor luar menguasai tanah kita sebagai penonton gitu ya. Pengelolaan lokasi harus disiapkan ya, pengelola lokasi. Bagaimana promosinya, bagaimana manajemennya, bagaimana melestarikan lingkungan dan sebagainya, itu pengelola lokasi yang harus siap, dan itu melakukan peluang usaha dengan tiketing dan sebagainya. Berikutnya pemandu ya. Pemandu ini yang kita harus siapkan juga secara SDM gitu ya. Karena seorang instruktur, seorang pemandu wisata olahraga ini tidak bisa sebatas hanya ya bermodal saya bisa bersepeda, saya bisa lah memandu bersepeda. Saya bisa berjalan, saya memandu trekking. Itu nggak cukup. Bagaimana menguasai keunikan-keunikan wilayah, menguasai bahasa, menguasai etika dan sebagainya, itu perlu disiapkan. Jangan sampai wisatawan melakukan kegiatan komplain karena pemandunya nggak bisa melayani dengan baik berkaitan dengan kegiatan wisata olahraga. Berikutnya kuliner lokal, ya kuliner lokal ini yang harus kita siapkan. Jangan lingkup wilayah itu punya kuliner lokal apa yang bisa disajikan kepada wisatawan, ya. Jangan di penyambutan ada welcome drink gitu diberikan Coca-Cola misalnya. Ya, berikanlah di sana minuman khas yang ada di wilayah itu untuk menyambut perekonomian di wilayah itu sehingga bisa berkembang, bisa berkembang dan sebagainya. Ya, dagang makanan khas bisa berkembang di situ, satu lingkup dikelola oleh lingkup masyarakat itu. Souvenir lokal gitu ya. Souvenir lokal yaitu yang sudah banyak yang bisa kita lakukan itu. Berikutnya nah ini yang perlu kita siapkan ini ya, di slide ini saya mengatakan bahwa bagaimana mengembangkan potensi alam itu ya kita harus lakukan analisis potensi wilayah ya, analisis kebutuhan apa yang bisa dikembangkan di situ, yaitu merupakan riset ya. Risetnya ini yang akan menghasilkan satu kebijakan kita sampaikan ke masyarakat, sampaikan ke pemerintah berkaitan ini loh wilayah untuk punya keunikan ini, punya keunggulan ini, punya potensi wilayah ini, ayo kita kembangkan untuk olahraga wisata ya. Terus sumber daya manusia ya, ini yang menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, baik itu secara kelembagaan perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusia di bidang olahraga pariwisata ini. Nah, promosi ini yang penting, karena adanya bagus semua tapi nggak pernah dikenal orang ya repot. Ya, berkaitan dengan ini perlu saya sampaikan kalau di Fakultas Olahraga Kesehatan itu ada satu prodi gitu ya, prodi kepelatihan olahraga ini ada beberapa mengadopsi menyiapkan alternatif lulusan nantinya di samping kompetensi utama sebagai pelatih olahraga dan melipat di situ beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan olahraga wisata. Jika merupakan peluang bagaimana dia nanti ada plan A, plan B untuk berkarir nanti untuk mengubah kehidupan dia di masa yang akan datang secara ekonomi gitu ya. Jadi tidak fokus satu bidang, tapi di prodi ini, di prodi kepelatihan olahraga S1, samping fokus utama di pelatihan olahraga, kita punya beberapa mata kuliah yang menjadi keahlian pendamping. Ya, salah satunya adalah bagaimana nanti menjadi SDM siap menangkap peluang, menciptakan peluang dalam bidang olahraga wisata. Ya.
Jadi itu yang saya sampaikan dan akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat Anda selamat mencoba menjadi entrepreneur sport industri khususnya di sport tourism. Demikian pemaparan ide saya gitu ya, ini ya mungkin sederhana tapi saya mencoba, inilah ide, kalau nggak kita sampaikan nanti akan menjadi ya kita aja yang tahu, kita aja yang paham dengan segelup kita, sekeliling kita aja yang tahu. Tapi kita dengan adanya Undik Saya Berbagi, saya mencoba bahwa inilah ide kami yang saya wakili di Fakultas Olahraga untuk mengangkat peluang ini. Dan kemarin kebetulan saya juga menyampaikan beberapa ide ataupun pemaparan dalam webinar di salah satu perguruan tinggi di Surakarta, Jawa Tengah, dan ternyata Pak rektornya langsung menyambut. Di sana akan dibuatkan sebuah kajian khusus ataupun kajian akademik berkaitan dengan olahraga wisata atau sport tourism di Solo Raya, ya akan dibuatkan di perguruan tinggi tersebut untuk bisa menangkap peluang ini. Ada harus ada kajian-kajian akademik memang ini. Ya, terima kasih Pak Widi. Ya, demikian presentasi saya. Nanti kalau ini, mohon maaf, saya cukup menguras waktu. Ya, ini sudah ada 10 menit. Ya, ini dari waktu yang disediakan sampai jam 10. Ya, waktu saya kembalikan ke Pak Widi. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih Pak Syarif. Oke, untuk masih tersisa waktu ini ada kesempatan untuk dibuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya untuk angkat tangan. Silakan peserta. Ini ada 30-an ya. Selamat siang Pak Widi. Ya, selamat siang Pak Syarif. Ini masih menunggu peserta yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya untuk raise hand yang ada di Zoom untuk angkat tangan. Oke, mungkin peserta yang akan menyampaikan sesuatu, mungkin karena ini saya sampaikan ke Pak Widi sebagai moderator, ini belum muncul. Halo Pak Widi. Ya Pak Syarif, masuk suara saya. Mas Syarif. Silakan bagi Bapak Ibu peserta. Mungkin ada yang ditanyakan. Halo. Ya. Pak Widi. Ya Mas Syarif. Oke, ini saya sudah sampaikan presentasi. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Silakan Pak Widi. Ya, silakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand di fasilitas Zoom-nya. Suara saya hilang tadi, Mas Syarif ya? Iya, tadi tak panggil-panggil nggak dengeran Pak Widi. Ya kayaknya speakernya situ. Apa lagi ngopi?
Halo Pak Widi. Ya, kayaknya belum ada respon dari peserta ini. Tadi ada yang angkat tangan tapi turun lagi nggak jadi Mas Syarif. Mungkin ada yang ditanyakan tentang materi. Halo para peserta. Pak Widi, kalau memang sudah tidak ada yang perlu disebutkan, mungkin untuk persiapan sesi berikutnya Pak Widi. Ya, ini ada satu dari Yulia Pratiwi, Bapak. Saya persilakan unmute. Ya, silakan bicara. Halo. Baik, saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan perlu riset untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata. Riset yang bagaimana itu, Pak? Mohon maaf Bapak Syarif, tadi Ibu Lia sudah bertanya apa suaranya sudah masuk di situ ya? Halo Pak Widi. Ya. Halo. Ya Pak Syarif. Suara saya masuk? Mohon Ibu Yulia bisa diulang biar tersampaikan pertanyaannya kepada Bapak narasumber. Baik, saya ulang. Tadi dijelaskan perlu riset untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata. Riset yang bagaimana itu, Pak? Bagaimana Bapak Syarif, sudah bisa didengar pertanyaannya? Saya ulang lagi, Bapak Syarif. Pak Syarif. Pak Syarif. Mohon maaf Bapak Syarif. Oke ya, para peserta, ini kayaknya moderator Pak Widi masih ada gangguan teknis ya. Pagi ini ya setelah kita menyampaikan presentasi, nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan bisa nanti kita fasilitasi di media sosial gitu ya. Kita diskusikan, kita bincang-bincangkan sesuatu yang menjadi apa yang saya sampaikan pagi ini ya. Demikian presentasi saya para peserta ya, ini memang saya anggap sebagai awal gitu ya, awal untuk bagaimana kita berdiskusi tentang olahraga wisata ini ya, yang menjadikan peluang khusus, peluang yang sangat menarik ya, sehingga harapan saya gitu ya, di informasi ini bisa untuk menambah pemikiran, menambah secara pribadi, secara saya sebagai seorang
akademisi olahraga, saya melakukan kajian khusus pentingnya pengembangan olahraga pariwisata ini. Gitu. Ya, demikian presentasi saya. Ya, kalau ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan, saya sampaikan terima kasih. Saya mohonkan dimaafkan gitu ya. Di harapan saya sebagai pemateri siang ini, pagi ini kita bisa berinteraksi gitu ya, minimal ide-ide kami di Undiksa ya, melalui Undiksa Berbagi ini yang daripada pimpinan Undiksa yang dipimpin oleh Pak Rektor gitu ya, melalui ide yang sangat mulia, sangat baik, bagaimana ide-ide dosen di Undiksa bisa disampaikan pada acara Undiksa Berbagi. Ya, mudah-mudahan acara ini akan terus berjalan, akan terus berlangsung, ya, sehingga aktivitas atau informasi yang ada, ide-ide dasar dari staf dosen di Undiksa bisa tersalurkan dan difasilitasi oleh lembaga. Ini suatu terobosan yang sangat luar biasa dari Pak Rektor, ya, sehingga kita bisa melakukan tatap muka melalui media online gitu ya. Artinya terima kasih Pak Rektor dan pimpinan Undiksa yang idenya sudah sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan gitu ya.